Ya dulur, dalam menanam tanaman padi di MT kedua, di mana lahan kita adalah lahan tada hujan, itu kekurangan utamanya apa? Ya, yaitu adalah air lur ya. Nah, seperti lahan kita ini di usia 40-an HST itu kekurangan air ditandai itu tanahnya sampai retak-retak kayak gitu. Dan ini masih menunggu hujan lur ya. Ini sudah 3 minggu tidak turun hujan. Terus gimana caranya supaya tanaman kita ini itu tidak stres dan tentunya tidak mengganggu pertumbuhan dari tanaman ini? Ya dulur, untuk lebih jelasnya bisa langsung aja simak di dalam videonya dulur. Monggo mampir. Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda lur ya. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur-sedulur yang sudah subscribe. Bagi sedulur-sedulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur ya, minta tolong di subscribe. Salam tani muda, salam tani milenial. Ya dulur, pagi kali ini kita mau menyambung video yang kemarin sudah tayang, yaitu apa? Lahan kita kekurangan air, namanya lahan tada hujan, pasti pengairannya itu mengandalkan dari air hujan. Tapi kali ini lahan kita ini bisa dilihat lur nih, itu sudah mulai retak-retak lur ya. Nah itu, tapi daunnya ini masih hijau segar nih lur, tanpa ada bentol-bentol jamur ya, alhamdulillah. Dan pagi kali ini kita mau membahas tentang ini lur ya, itu tuh retakan-retakan pada tanaman kita yang ditanam di lahan tada hujan ini yang paling jelas ini lur. Ini kan jelas banget lur ya. Ini kan lahan kita kekurangan air. Gimana caranya supaya mensiasati sambil menunggu hujan lur ya. Ini untuk triknya ini tentunya kita melakukannya menggunakan nutrisi lur ya. Kenapa kita menggunakan nutrisi? Nutrisinya itu yang bertujuan untuk menyehatkan tanaman ini agar apa? Tanamannya ini tidak stres lur. Namanya akarnya putus itu kan kalau retak kayak gitu kan otomatis akar-akar pada tanaman padinya itu kan putus lur ya. Kalau putus otomatis apa lagi? Ya stres lur ya. Jadi kita akan menanggulangi gimana supaya tidak terlalu stres. Dan ini lur, nih ini ada apa? Nih lur, aku tunjukin. Setiap kita tanam pasti kita menemukan ini lur. Ini apa? Ini adalah selendang Dewi Sri ya, kalau di sini bilangnya. Ini bertanda apa? Bertanda kalau lahannya itu bagus dan hasilnya itu akan lebih banyak daripada biasanya gitu lur ya. Biasanya ditandai kayak gini, itu mitosnya, tapi emang kalau kayak ada tanda kayak gini itu hasilnya lebih baik gitu lur. Ya dulur, tak usah berlama-lama ya. Kita langsung aja masuk dalam pembahasannya, monggo disimak dulur. Ya dulur, sebelum kita masuk dalam pembahasan, alangkah baiknya bagi sedulur-sedulur semua dalam penyimakannya itu dari awal sampai akhir, supaya apa? Supaya info yang kita berikan bisa dicerna sedulur itu secara menyeluruh dan tidak menyebabkan sedulur semua salah persepsi. Dan tidak lupa juga aku tunggu like dan komentarnya dulur. Ya dulur, tadi bisa dilihat lur ya, tanaman padi kita itu kekurangan air yang amat sangat parah. Karena apa? Tanahnya itu sampai retak-retak lebar kayak gitu lur ya. Itu sudah ada 3-4 sentinan. Nah, kenapa tanahnya itu bisa sampai kayak gitu? Ya atau kurang air, namanya juga ini lahannya itu adalah lahan tada hujan lur ya. Itu namanya lahan tada hujan dan tanamnya di MT kedua, itu amat sangat wajar lur ya. Ini kendala yang dialami bagi petani-petani yang tanamnya atau lahannya di sawah tada hujan, tidak ada irigasi dan tidak ada tempat pengairan lur ya, atau apa itu yang bisa disedot gitu ya untuk lahannya itu toh. Nah, terus gimana solusinya agar tanaman kita itu bisa bertahan tetap hijau dan tidak mudah stres? Karena apa? Ini juga bisa dilihat lur ya, kalau retak otomatis akar-akar dari tanaman padi kita itu putus lur ya. Kalau putus itu apa akibatnya? Akibatnya tentunya adalah tanaman itu akan stres lur ya. Kalau stres akibatnya di apa? Ya di pertumbuhannya lur. Ya. Untuk itu semua gimana triknya atau treatment kita yang akan kita berikan?
itu gini lur ya. Ini triknya ya cuma bertahan. Ingat lur ya, ini cuma bisa bertahan sambil menunggu hujan gitu ya. Kalau tidak ada hujan ya otomatis nanti ya tetap nggak bisa panen gitu lur, atau gagal itu panennya tidak bisa maksimal. Kalau cuma panenan itu ya tetap bisa panen lur ya, tapi tidak bisa maksimal gitu. Nah triknya itu gini, kalau tanahnya kayak gitu sudah retak, itu kuncinya itu apa? Kuncinya itu adalah di kesehatan tanaman lur ya. Kesehatan tanaman nomor satu, dan tentunya jangan sampai tanamannya itu stres. Stresnya itu tetap stres lur ya, tapi kita melakukan treatment supaya tidak berlebih gitu dan bisa mengembalikan dari kesehatan tanamannya itu sendiri. Kita menggunakan apa? Ya sebenarnya kalau dulu sebelum aku tahu ini lur ya, atau tahu penggunaan ini asam amino super, itu aku cuma menggunakan pupuk daun lur ya. Tapi setelah aku tahu penggunaan asam amino super ini, aku beralih di ini lur ya, dalam pengendalian dari stres tanaman itu itu amat sangat baik gitu lur. Dan juga bisa dilihat juga lur ya, daunnya itu lebih keras itu daripada kita menggunakan pupuk daun biasa gitu ya, atau yang sudah kemasan yang sempurna gitu toh. Aku sekarang lebih memilih menggunakan ini asam amino super. Kenapa kita menggunakan asam amino super? Ini selain bisa menjaga tanaman tidak stres dan juga menjaga kebutuhan nutrisi pada tanaman, ini juga bisa menghalau lur ya, menghalau jamur yang akan menyerang pada tanaman kita. Ditandai dengan dengan daunnya itu lebih mengeras gitu lur. Nah terus dalam penggunaannya ini atau dosis yang kita berikan itu berapa? Kalau untuk dosis namanya penggunaan ini organik lur ya, itu bisa 2-3 ml lur ya. Tapi kalau pengen irit itu kita cukup menggunakan 2 ml itu sudah cukup gitu lur, kalau kita pengen irit. Tapi kalau kita ya pengen lebih bagus ya bisa digunakan 3 ml per liter. Dan penggunaannya pun itu ya tidak harus sesering mungkin, itu enggak ya, kisaran 1 mingguan kalau kita menggunakan dosis itu tadi ya. Tapi kalau pengen lebih sering dalam pengaplikasiannya itu kita cukup menggunakan 1 ml per 4-5 harinya gitu lur. Nah itu tadi lur ya, cara kita untuk menanggulangi tanah retak pada lahan tada hujan, supaya lahan kita atau sawah kita itu bisa bertahan menunggu hujan atau menunggu air dan tidak terlalu stres lur ya. Apalagi tanaman kita itu sudah mulai masa bunting, walaupun tidak terjadi retak pada tanah atau tidak kekurangan air, itu kalau pada saat masa bunting itu sebenarnya adalah masa-masa krusial lur ya. Tanaman itu membuat batang dan juga membuat malai di dalam batang padinya itu sendiri. Terus kita menanggulanginya menggunakan apa? Ya ini lur, kita menggunakan ini. Kalau belum punya ini terus gimana ya? Belum punya asam amino super ini ya bisa menggunakan itu tadi lur ya, menggunakan pupuk daun. Tapi ya harus sering lur ya, 4 hari sekali, dan dosisnya tergantung pupuknya ya. Tapi kalau cair itu bisa menggunakan 3 ml itu per tangki 16 liter. Kalau serbuk ataupun granul itu kita bisa menggunakan 4 sendokan gitu lur, sendok makan ya. Ya dulur, itu tadi pembahasan kita tentang penanganannya lur ya. Bagi sedulur-sedulur yang belum jelasnya bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan tentunya tidak lupa like-nya dulur. Salam tani muda, salam tani milenial. Assalamualaikum dulur.